Ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tenses. Mungkin teman-teman sudah sering ya belajar tenses dari SMP sampai kuliah, mungkin pernah belajar tenses, tapi kita akan review cepat lagi jenis-jenis tenses dan yang kira-kira keluar saat TOEFL. Kita ada latihan juga. Nah, sekarang saya mau langsung screen share. The whole screen ya. Ya, udah kelihatan belum? Ada tulisan simple and progressive. Progressive. Nah, bahasan kali ini agak panjang, tapi kita santai pelan-pelan. Mudah-mudahan materinya tenses selesai semua hari ini. Oke, pertama tentang simple sama progressive. Jadi, kalau misalnya tenses itu kan kita bicara tentang waktu ya. Kalau di Indonesia kan bahasa Indonesia tidak ada masalah ngomong waktu. Mau sekarang, mau nanti, di masa depan atau di masa lampau, itu tidak ada perubahan dari bentuk ya. Semuanya kayak makan, saya nanti sore mau makan, saya sekarang lagi makan, saya kemarin lagi makan, tidak ada perubahan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, ini sangat penting karena ada perubahan. Kayak saya makan, I eat gitu. Tapi kalau saya kemarin makan, I ate gitu ya. Ada perubahan di situ. Nah, kita akan belajar yang di cover hari ini adalah present atau sekarang dan past atau lampau. Nah, untuk untuk masing-masing present dan past itu masing-masing kita akan pelajari 4 jenis tenses. Yang pertama adalah yang simple, kemudian progressive, perfect, dan perfect progressive. Bedanya apa? Nanti akan kita bahas. Dari yang simple dulu. Nah, sekarang kita mulai bahas yang simple. Simple present tuh kayak gini, digunakan ada 2 fungsi secara umum, sebenarnya ada 3, cuman yang dibahas ini 2 dulu aja. Simple present tuh artinya kalimat sederhana yang masa kini ya, saat ini. Jadi misalnya yang standar banget, misalnya dia menjelaskan 2. Misalnya pertama, menjelaskan kejadian rutin. Kejadian rutin itu artinya apa? Dilakukan setiap hari atau setiap pagi. Jadi sudah menjadi rutinitas. Nah, itu kita pakai simple present. Kayak misalnya di sini, I walk to school every day. Jadi setiap hari dia berangkat ke sekolahnya jalan kaki. I walk to school every day. Ini subjek, ini verb 1. Nah, ingat kalau misalnya sekarang orang lain lagi misalnya Susan drives her car to work every weekday deh. Setiap weekday, Susan pergi kerja dengan cara mengendarai mobil. Selalu, dia nggak pernah naik yang lain, selalu naik mobil. Rutinitasnya itulah ya. Jadi ini kan kita pakai simple present. Kata dasarnya di sini adalah drive. Tapi ingat subject verb agreement untuk Susan, she, berarti kita tambahkan s. Gitu ya. Ingat untuk subject agreement-nya, kalau misalnya are you, they, we, kita pakai tanpa s, tapi kalau she, he, it, pakai tambahan s. Itu kalau simple present. Itu yang pertama, menjelaskan kejadian rutin. Yang kedua, fungsinya adalah ketika kita menjelaskan pengamatan atau pengetahuan umum atau fakta. Nah, itu kita juga pakai simple present. Misalnya, the sky is blue, ya. Langit warnanya biru gitu. Itu udah pengetahuan umum lah ya, kalau langit siang hari warnanya biru gitu. Biasa is karena refer ke the sky. Subject verb agreement-nya jangan lupa the sky singular, jadi pakainya to be-nya adalah is. Kemudian elephants are big. Gajah itu besar. Nah, elephants pakai s plural, maka to be-nya adalah are plural juga. Nah, ini di buku ini belum ada ya, jadi nanti ini saya akan kasih soft copy-nya. Kalau ada yang nyari di buku ini belum ada.
Kemudian misalnya yang ketiga lagi, misalnya water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, itu kan sudah merupakan fakta. Nah, itu kita juga pakai simple present. Water boils pakai S karena merujuk ke water. It, subject verb agreement-nya jangan lupa ditambahin S. Jadi water boils at 100 degrees Celsius. Nah, intinya ini, yang terpenting untuk simple present tense adalah kita tahu kegunaannya adalah untuk menjelaskan kejadian rutin dan untuk pengetahuan umum atau fakta. Nah, kemudian jangan lupa subject verb agreement-nya. Kalau she, he, it, to be-nya adalah is. Kalau I, to be-nya am, you, they, we, to be-nya adalah are. Terus kalau misalnya tadi apa? Kalau misalnya yang verb-nya, kalau I, you, they, we tanpa S, kalau she, he, it ditambahkan S. Itu subject verb agreement-nya jangan sampai lupa untuk simple present ini. Nah, strukturnya sangat mudah, yaitu subject dan verb. Itu aja. Atau tambahan lagi, misalnya objek atau keterangan lain, itu bisa juga gitu ya. Nah, terus itu untuk yang simple present tense. Yang kedua adalah present progressive. Bedanya apa sama simple present? Kalau misalnya simple present ya tadi digunakan untuk kejadian rutin dan pengetahuan umum. Tapi kalau progressive itu biasanya proses atau yang sedang berlangsung. Dia akan merujuk ke proses atau, sebentar ya. Kejadian yang sedang berlangsung saat ini gitu ya. Misalnya, sekarang Alif is studying TOEFL via Zoom right now. Sekarang Alif sedang belajar TOEFL lewat Zoom. Nih, lihat strukturnya. Is studying, ada ing di situ. Nah, ing itu menunjukkan sesuatu yang progresif atau sesuatu yang sedang berlangsung. Nah, Alif itu satu orang, berarti to be-nya adalah is. Kemudian study tambahin ing jadi studying. Kemudian yang kedua, contoh yang selanjutnya misalnya John and Matt are walking to the shop. John sama Matt lagi jalan kaki ke toko. Nah, John and Matt ada 2 orang. Berarti dia plural, maka to be-nya kita pakai are, kemudian walk ditambahin ing. Nah, jadi lihat ya, kalau subjeknya itu, subject verb agreement-nya juga tetap berlaku. Pokoknya selalu deh, subject verb agreement itu berlaku di tenses apapun, dalam situasi apapun gitu ya. Are walking to the shop. Ciri-cirinya ada to be sama ada ing di situ. Nah, tapi bisa juga menjelaskan kejadian yang akan datang, rencana gitu ya, rencana yang akan datang. Tapi yang sudah relatively pasti. Misalnya saya nanti malam nih saya jam 9 mau ke airport misalnya. Jadi saya ngomongnya I am going to the airport at 9 p.m. tonight. Sekarang masih jam 7. Sekarang saya belum berangkat ke airport, tapi saya bilang I'm going to the airport at 9 p.m. tonight. Jadi kayak kejadian yang akan datang tapi cenderung pasti atau sudah hampir kebolehjadian dia terjadi tuh tinggi gitu. Atau besok kita ada dinner nih di rumah teman gitu. We are having dinner at Tina's house tomorrow. Bukan sekarang, besok kita dinernya. Tapi karena sudah direncanakan dan sudah kemungkinan besar kita akan pergi, kita pakai present progressive ini. Jadi we are having dinner. I to be-nya am, kemudian go, tambahin ing gitu ya. Kemudian we to be-nya are, have, tambahin ing, we are having dinner at Tina's house tomorrow gitu. Nah, strukturnya subjek, kemudian to be itu yang am, is, are itu tergantung subjeknya apa, kemudian ditambahin verb ing. Jadi ini struktur dasarnya ya, ada ing-nya, ada to be dan ada ing gitu. Kegunaannya untuk kejadian yang sedang berlangsung dan kejadian yang akan datang dan kebolehjadiannya
tinggi, kemungkinan itu terjadi tinggi gitu. Nah, sekarang kita latihan dulu membedakan antara simple present sama present progressive. Ini kita kerjain sampai nomor 5 aja ya. Habis kerjakan dulu sampai nomor 5, jadi karena waktu takutnya nggak keburu kalau dikerjain semuanya. 1 menit ya. Atau ininya saya capture-in dulu ya, biar bisa sambil dilihat. Ini saya capture dulu sebentar ya. Biar bisa ngebedain sambil dilihat di sampingnya. Oke. Cuman bisa kelihatan yang ini, sorry ya, gini aja berarti. Contohnya. Oke, 1 menit ya, 1-5 aja yang dikerjain. Sudah? Ya, kita bahas ya. Boleh dinyalain ya nanti audionya pas kita lagi bahas. Number 1, something. Apa nih nomor 1? Smells. Ya, something smells really good. Pakai S karena something berarti kita berarti itu singular. Kita pakai. Yeah. Selanjutnya nomor 2, we have dinner at 7 o'clock tonight. No. Pakai simple present apa progressive? Progresif. Kenapa pakai progressive? Progresif. Itu kejadian saat ini yang sedang berlangsung. Mau berlangsung nih. Ya, yang mau berlangsung dan sudah direncanakan, jadi kemungkinannya terjadi. Ya, kita akan malam ini jam 7 kita akan makan dinner bareng-bareng gitu. Eating. Kayaknya ya pakai eating, tapi ada yang kurang to-be-nya. We are. Ya, we are eating at 7 o'clock tonight. Oke. Kemudian nomor 3, he practice the piano every day. Pakainya simple atau progressive? Simple present. Simple present. Berarti practice biasa, tapi karena he, jadi dia harus ditambahkan S. Jadi he practices. Ya, gitu ya. Number 4. They drive to school tomorrow. They are driving. Ya, benar. They are driving you to school tomorrow. Oke, kemudian yang ke-5. I believe. Ya, biasa ya. Tanpa S. Tanpa S, benar. Karena I. Oke, terima kasih yang sudah partisipasi. Saya izin mute lagi ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke.
Nah, tadi udah simple present and present progressive. Oke, sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, kita absensi dulu. Saya stop dulu screen share-nya. Sekarang kita absen ya. Sekarang tolong semuanya dinyalain kameranya. Intan Permata, Mia Amelia, belum. Kemudian Fajar, Firdaus, Ivan Fadila, Mbak Silvi Fauzia, Bustami Asbi, tolong dinyalain ya, sama Mas Herman Zebua. Oke, saya udah ingetin ya yang tadi belum nyalain kamera. Oke, sekarang saya akan Mas Syukur. Oh, Mbak ya, sorry. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Satu kali lagi ya. Layar selanjutnya. Mas Herman Zebua, Ivan Fadila, sama Silvi Fauzia belum nyalain kamera ya. Dah. Sorry. Mas Herman Zebua nyalain tadi. Oke, sip. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kalau sekarang mau matiin kamera dulu karena khawatir berat, nggak apa-apa. Nanti pas absen lagi, tolong dinyalain lagi. Oke, saya share screen lagi. Nah, sekarang kita bahas yang sama, simple dan progresif juga, tapi di masa lampau. Jadi, kalau yang simple past, dipakainya untuk kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Misalnya, kemarin, misalnya kita nonton film itu minggu lalu gitu. We watched that movie last week. Nah, bedanya kalau misalnya tadi simple present, kita kan pakai verb bentuk pertama atau bentuk base. Tapi kalau misalnya past tense ini kita pakai verb yang bentuknya lampau. Bedanya misalnya secara umum aturannya adalah menambahkan ed di belakangnya. Misalnya watch jadi watch, kemudian misalnya apa ya, walk jadi walk pakai ed gitu ya. Tapi ada juga yang bentuknya tidak beraturan. Misalnya Nida got the job 2 years ago. Nida mendapatkan pekerjaan itu 2 tahun yang lalu gitu ya. Kan get. Nah, tapi pastnya adalah got gitu. Ini untuk menjelaskan kejadian di masa lampau simpel. Biasanya caranya adalah, indikasinya adalah ada keterangan waktu. Kapan sih? Minggu lalu kah? Tahun lalu kah? Atau kemarin? Atau tadi pagi gitu. Nah, jadi strukturnya adalah subjek plus verb 2 plus objek plus complement. Nah, tadi kan saya udah kasih tahu ini yang bentuknya teratur, tambahin id, dan ada yang bentuknya nggak teratur. Nah, yang bentuknya nggak teratur, ini sebenarnya ada daftarnya. Dan tidak ada cara lain yang bisa digunakan selain berlatih sehingga terekspos dengan kata-kata ini, sehingga tahu bentuk pastnya yang benar apa. Kayak misalnya begin, mulai, itu simple pastnya began. Terus past participle-nya began gitu ya. Jadi begin, began gitu, began. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya, atau enggak misalnya eat, bentuk past jadi ate, kemudian jadi eaten. Nah, tapi yang kita pakai yang verb 2 yang ini ya. Yang di kolom yang ini, simple past ini. Ini verb 2 yang kita pakai, get jadi got, give jadi gave. Nah, hear jadi heard gitu, hide jadi hid gitu misalnya ya. Ini bentuk-bentuk yang tidak teratur. Nanti daftar ini akan saya berikan juga ke teman-teman untuk supaya lebih familiar aja dengan kalimatnya. Oke. Kemudian past progressive, sama, dia sesuatu yang sedang berlangsung. Biasanya ada 3 kondisi yang memerlukan kita menggunakan tipe tenses yang ini. Pertama, misalnya menjelaskan kejadian di masa lampau, tapi ada durasinya. Misalnya, sepanjang siang tadi gitu ya, John itu belajar loh, sepanjang siang tadi, ada durasi waktu ya. Jadi, John was studying the whole afternoon. To be-nya kan kalau misalnya present is, kalau misalnya past is-nya berubah jadi was, itu adalah bentuk past dari is.
Sama, tetap belakangnya dipakein studying gitu, tambahin ing. Bedanya cuman di to be-nya aja. Atau kemudian we were doing our homework for 3 hours yesterday. Kemarin itu kita 3 jam loh ngerjain PR-nya nonstop 3 jam. We were doing. Jadi to be-nya adalah are, kalau di present karena past jadi berubah jadi were. Itu yang pertama, menjelaskan kejadian masa lampau yang ada rentang waktunya. Yang kedua adalah kejadian yang berlangsung, dua kejadian yang berlangsung bersamaan, tapi yang satunya lebih panjang, kemudian ada kejadian yang memotong. Jadi misalnya, ini ada dua ya, misalnya kemarin pas saya lagi mandi, kamu telepon. Kamu telepon pas saya lagi mandi kemarin malam, semalam. Last night, I was taking a bath when you called. Perhatikan di sini ada dua bentuk tenses. Yang ini, I was taking a bath, ini adalah bentuk progresifnya. Kemudian yang ini adalah bentuk simple past, called, ada id-nya ya, past tense, simple past tense. Nah, jadi kira-kira prosesnya gini, kan dia lagi mandi. Mandi itu kan sudah berlangsung agak lama. Nah, pas tengah-tengah dia mandi, dia mau ada kejadian temannya nelpon gitu. Yang kejadiannya lebih dulu dan lebih lama sedang berlangsung itu yang pakai progresif. Kemudian kejadian yang memotongnya itu yang pakai past, simple past gitu. Atau misalnya contoh selanjutnya adalah my mother came home when I was watching TV. Was watching TV, ini progresif. Came home, ini yang simple past-nya. Kenapa? Karena kemungkinannya kejadiannya dia lagi nonton TV dan itu sudah sedang berlangsung. Kemudian ibunya datang. Nah, jadi kejadian yang sedang berlangsungnya, yang lebih lamanya, itu kita pakaiin progresif. Was watching TV. Yang motongnya itu pakainya simple past. Come, bentuk past-nya adalah came. Gitu. Terus kalau misalnya contoh yang ketiga adalah menjelaskan dua kejadian yang berlangsung bersamaan, tapi sama-sama paralel gitu ya. Misalnya Lina di kamar lagi baca buku, Alex di ruang tamu lagi nonton TV, sama-sama sedang berlangsung. Ya, berarti dua-duanya bentuknya progresif. Jadi Lina was reading a book while Alex was watching TV. Jadi dua-duanya sama-sama sedang berlangsung dalam rentang waktu yang sama gitu. Strukturnya adalah subjek, kemudian to be. To be-nya bisa was, bisa were. Ini adalah bentuk past-nya dari is dan are. Am juga jadinya was. Kemudian tambahin verb ing. Seperti biasa, untuk progresif ada ing-nya, kemudian tinggal ditambahkan objek atau komplement. Nah, itu contohnya. Sekarang kita latihan. Sebentar, saya ini dulu. Biar bisa sambil dilihat catatannya. Saya close dulu, sorry. Wah, nggak bisa ternyata. Oke, contohnya ini ya. Dah, ini latihannya. Kita kerjakan 1 sampai 3 aja deh. Gimana ya nih? Gini lah ya, gini aja. Kalau yang itu kan cenderung gampang. 1, 2, dan 3 waktunya 1 menit ya.
Oke, yuk kita bahas lagi sama-sama. Oke. Nomor 1. Was eating. Ya, number 1 was eating. Iya, ada sayang. Nggak tahu, Nak. Kenapa? Karena dia lagi makan, kemudian tiba-tiba temannya nelpon. Berarti kan yang berlangsung lebih lama pakainya progresif. Iya. Jin 1 orang, berarti was, terus tambahin it, tambahin ing, jadi was eating. Oke, number 2. While Maria was cleaning the apartment, her husband Slept. Oke. Mungkin seperti mirip slept, tapi di sini yang pas adalah was sleeping. Jadi ini Aduh. dua kejadian yang Sama. langsung bareng-bareng. Jadi ketika si Marianya bersihin, nah suaminya juga tidur. Jadi tidak memotong salah satu gitu kan. Suara saya feedback terus. Gimana ya? Terus ya. Nah, gitu ya. Jadi ketika Marianya lagi bersihin apartemen, nah selama itu juga atau setidaknya pas lagi dia melakukan itu, si suaminya sambil tidur gitu. Bukan saling memotong. Number 3, at 3 o'clock this morning, Eleanor, jam 3 pagi ini, Eleanor past tense atau simple past atau progressive? Pas progres. Progresif karena kemungkinan ada durasi waktunya. Gitu. Oke, udah ya? Sip. Saya lanjut lagi. Nah, sekarang yang perfect atau perfect progressive. Nah, kita mulai yang present-nya dulu. Present-nya dulu. Present perfect itu digunakan ketika kita menjelaskan pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau. Pokoknya perfect itu kalau diartikan artinya adalah sudah gitu ya. Misalnya I have traveled to Bali before. Saya sudah pernah ke Bali sebelumnya. I have subject verb agreement ke I. Agus has seen this movie once. Agus pakai have, bentuk untuk she it-nya adalah has. Seen this movie once. Agus sudah nonton film ini sekali. Nah, bedanya sama simple past adalah ini sama-sama pengalaman di masa lampau. Tapi bedanya di sini kita tidak perlu menyampaikan kapan ya. Tidak perlu ada keterangan waktunya. Karena itu tidak penting. Nah, jadi fokusnya hanya kepada sudah pernah gitu. Nah, kemudian karena pakai have dan has, ini verb yang dipakai di belakangnya adalah bentuk verb 3. Tadi kita kalau misalnya simple past gitu pakainya verb 2-nya, tapi kalau perfect kita pakai verb 3. Jadi kalau di tabel ini dia adalah yang di sebelah sini. Nah, bentuk regulernya sama, bentuk regulernya adalah ditambahin id, kayak di sini traveled. Nah, tapi bentuk irregularnya juga banyak. Tadi yang di tabel itu, seen adalah bentuk dari see, verb 1 melihat atau nonton, verb 2-nya saw, verb 3-nya seen. Jadi ada verb 3 di sini. Untuk perfect kita pakai verb 3. Itu yang pertama. Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah menjelaskan kejadian yang sudah berlangsung lebih dari 1 kali. Misalnya saya sudah nonton film ini 3 kali gitu ya. I have watched this movie 3 times. Jadi memang paling mudah mengartikan perfect itu sebagai sudah pernah gitu. Nah, tapi bisa juga kita gunakan untuk kejadian di masa lampau yang sampai sekarang masih berlangsung. Misalnya saya sudah tinggal di Jakarta 5 tahun gitu. I have lived in Jakarta for 5 years. I have lived, pakai id karena live bentuknya reguler.
Untuk keterangan waktu, kita bisa pakai for, selama, tapi bisa juga pakai since atau sejak. Contoh yang kedua, Betty has stayed in her room kali ya. In her room since you left. Betty tinggal di kamarnya sejak kamu pergi gitu, sejak kamu meninggalkan dia gitu. Nah, ini Betty karena she, he, it, jadi bentuknya adalah has, kemudian tambah verb 3 stayed karena dia bentuknya regular. Strukturnya adalah seperti ini, subject, kemudian ditambah have dan atau has. Have untuk I, you, they, we, dan has untuk she, he, it, kemudian verb 3. Verb 3 yang reguler tinggal ditambahin id, tapi kalau yang irregular ada di tabel yang ini, di kolom yang ketiga. Itu untuk yang present perfect. Kemudian yang kedua present perfect progressive, lebih panjang lagi ya. Ini sebenarnya hampir sama kayak yang ini, menjelaskan kejadian masa lampau yang masih berlangsung sekarang. Jadi fungsinya sama sebenarnya. Jadi misalnya tadi kita udah ngomong ya, misalnya saya sudah tinggal di Jakarta selama 5 tahun gitu. Kita bisa pakai present perfect kayak gini, I have lived in Jakarta for 5 years. Tapi kita juga bisa bilangnya pakai bentuk progresifnya. I have been living. Ada progresif, ada ing, ada to be. To be itu verb 3-nya adalah been, siapapun itu. Jadi kalau misalnya kalau present am, kemudian are, is, kalau past ada was sama were, kalau verb 3-nya been semuanya. I have been living, she has been living, they have been trying gitu ya, atau we have been studying in the class for 13 minutes misalnya. Jadi strukturnya adalah subject, kemudian have atau has, have untuk are, you, they, we, has untuk she, it, kemudian been. Been ini adalah to be dalam bentuk verb 3, kemudian verb ing-nya tambahin. Nah, biasanya tadi kan ya, kapan yang biasanya agak ketukar itu adalah kapan kita menggunakan present perfect, kapan kita menggunakan simple past. Nah, itu tadi ya, kuncinya adalah kalau misalnya kita tidak membutuhkan keterangan waktu, tepatnya kapan gitu ya, itu dilakukan, itu kita bisa gunakan present perfect. Tapi kecuali untuk durasi ya, untuk durasi yang seperti ini boleh pakai present perfect. Nah, sekarang kita latihan lagi. Yang ini nomor 1 sampai 5 deh kali ini. Waktunya 2 menit ya. Saya copyin dulu ininya. Ini yang present perfect. Kemudian yang simple past yang ini. Ini yang simple past, yang ini sebelah kanan ya, yang ini yang present perfect. Ya, nomor 1 sampai 5 waktunya 2 menit. Ya.
Kita bahas ya. Nomor 1, John apa? Ini pakainya ada keterangan last night. Berarti kita pakai simple past atau present perfect? Past. Simple past. Berarti tulisannya John, bentuk past dari write adalah Write. Wrote. wrote ya. Oke, kemudian nomor 2. Bob has seen this movie before. Kenapa kita pakai present perfect? Karena tidak ada keterangan waktunya kapan. Yang penting pokoknya udah aja dia udah nonton. Ya. Kemudian yang ketiga, Jorge read the newspaper already. Pakainya simple past atau present perfect? Perfect. Pakainya perfect karena dia tidak ada keterangan waktunya juga. Kapan dia bacanya? Ya, pokoknya dia udah baca aja. Berarti bentuk past perfectnya gimana, Jorge? Have atau has? Has karena Has read. Nah, read. Untuk read ini sebenarnya tulisannya baik verb 1, verb 2 atau verb 3 tulisannya sama ya, R-E-A-D. Tapi sebenarnya bacanya beda. Jadi kalau verb 1 tuh bacanya read, kalau verb 2 bacanya read, verb 3 bacanya read. Tapi tulisannya sama. Oke. Kemudian yang nomor 4. Mr. Johnson, bla bla bla, in the same place for 35 years. Pakainya present perfect atau simple past? Perfect. Pakainya perfect ya? Past. Perfect ya. Karena tidak ada spesifik, misalnya kapan ngerjainnya. Dia kan, ini kan salah satu fungsi yang ketiga tadi, menunjukkan sesuatu yang berlangsung di masa lalu dan masih berlangsung sampai saat ini. Berarti kan si Mr. Johnson kerjanya di sana dan masih kerja di sana sampai sekarang. Berarti bentuk perfectnya apa, Mr. Johnson? Have atau has? Has. Work, bentuk tiganya, work pakai id. Oke, yang terakhir sekarang. Ini we bla 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 maksudnya not ya, negatif maksudnya not. Maksudnya kan ini kan memulai, berarti maksudnya belum mulai. Saya to study for the test yet. Pakainya simple past atau present perfect? Perfect. Present perfect ya. We have begin, perfectnya apa? Verb 3-nya? Began, tulisannya begun ya. Yeah. Tapi ini negatif, jadi have not begun. Kita belum mulai belajar buat ujian nanti, gitu ya kurang lebih ya. Oke, kita lanjut materinya. Sekarang perfect juga, tapi past perfect ini agak tricky lagi, karena kalau past perfect tuh gini, kan kalau misalnya ini kan saat ini, kalau di masa lampau kemudian ada keterangan spesifiknya, kita pakai simple past. Nah, past perfect adalah kejadian sebelum simple past. Jadi kalau misalnya kita lihat dari waktunya tuh garis waktunya seperti ini saat ini, kemudian ada 2 kejadian di masa lalu. Nah, kejadian yang ini, kejadian yang pertama kali terjadi kejadian gitu, yang sebelumnya terjadi itu kita pakai past perfect. Kemudian kejadian selanjutnya kita pakai simple past. Jadi misalnya saya kemarin gitu ya, saya pergi ke toko dulu sebelum saya pulang ke rumah. Jadi saya pulang kantor, kemudian saya pulang ke rumah, tapi saya mampir ke toko dulu gitu.
Kejadiannya dua-duanya sama-sama di masa lampau, sama-sama kemarin. Tapi ada satu kejadian yang lebih dulu, yaitu saya ke toko dulu. Maka yang saya ke toko dulu itu, saya harus pakai past perfect. Kemudian yang saya pulangnya baru itu pakai simple past. Kita langsung contoh aja ya. John had gone to the store before he went home. Jadi John pergi ke store dulu sebelum dia pulang ke rumah. Yang kejadian duluan pasti kan yang ke store dulu karena ada keterangan before. Nah, kemudian ini formatnya atau strukturnya sebenarnya sama kayak yang present perfect, bedanya di have atau has-nya. Kalau present perfect pakai have atau has, kalau past perfect maka have atau has-nya berubah ke bentuk past-nya yaitu had. Kemudian verb 3 sama seperti present perfect. Atau contoh lagi misalnya, Job told us yesterday that he had visited Singapore in 2018. Kemarin Jack cerita ke kita kalau dia pergi ke Singapura tahun 2018. Nah, kejadian yang pertama kali terjadi itu kan pergi ke Singapura, baru kemudian dia cerita. Maka kejadian yang ke Singapura itu harus pakai perfect, past perfect. Sementara kejadian yang setelahnya, yang ketika ngomong ke kita itu pakainya simple past. Contoh lagi, saya mandi sebelum saya pergi ke pasar. Berarti yang duluan dilakukan adalah mandi. Maka mandinya pakai past perfect, kemudian pergi ke pasarnya pakai simple past. Went, bentuk go, went. Bisa juga dibalik-balik ya, before, after gitu. Tapi yang penting kita tahu dulu yang mana yang kejadiannya di awal. Nah, kejadian yang di awal itu kita pakainya past perfect. Gitu. Kemudian number 2 sama juga kejadiannya bisa juga pakai berlangsung dalam jangka waktu juga. Misalnya seperti ini, saya sudah tinggal di Bandung selama 5 tahun sebelum akhirnya saya pindah ke Jakarta. Sekarang dia tinggalnya di mana? Di Jakarta. Karena dia pindah ke Jakartanya sudah di masa lampau. Nah, kejadian yang sebelumnya yaitu yang dia tinggal di Bandung selama 5 tahun, berarti kita pakai bentuk past perfect. Yang dia pindahnya itu adalah kita pakai simple past. Gitu ya. Strukturnya tadi sama, subjek, kemudian had, bentuk lampaunya dari have dan has, kemudian pakai verb 3. Biasanya memang past perfect ini disandingkannya itu dengan simple past, bisa pakai before, bisa pakai after gitu ya. Yang penting kita tahu mana yang duluan, mana yang setelahnya. Itu untuk yang past perfect. Kemudian yang ini, perfect progressive. Ini sama sih, fungsinya sama. Maksudnya fungsinya mirip sama past perfect. Dan ada jangka waktunya juga sama. Jika kita mau ngomong kayak tadi ya, saya sudah tinggal di Bandung 5 tahun sebelum saya pindah ke Jakarta. Ini kan contoh yang pertama pakainya past perfect. Nah, past perfect ini juga kita bisa gunakan bentuk past perfect progresifnya. Jadi I had been living in Bandung for 5 years before I moved to Jakarta. Itu bisa. Jadi dia sudah progresif nih selama 5 tahun sampai akhirnya dia pindah ke Jakarta gitu. Jadi yang move ke Jakartanya adalah memotong time frame dari dia tinggal di Bandung selama 5 tahun. Jadi strukturnya adalah subjek, kemudian had yang merupakan bentuk past dari have atau has, kemudian pakai to be, verb 3, been, kemudian verb ing. Jadi kurang lebih kayak gini ya diagram waktunya. Jadi ada kejadian yang jangka waktu dengan jangka waktu tertentu, kemudian dipotong oleh suatu kejadian yang dua-duanya itu kejadiannya terjadi di masa lampau. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita latihan ya. Past perfect sama simple past. Nah, karena fungsinya yang progresif agak mirip sama simple past, jadi latihannya lebih ke antara past perfect atau simple past. Nah,
ini strukturnya saya copyin dulu. Ya, kita kerjakan nomor 1 sampai 5 deh ya. Waktunya 2 menit, jadi diisi pakai past perfect atau simple past. Ingat kalau simple past itu biasanya ada keterangan waktu yang spesifiknya. Dan tadi mana yang lebih duluan? Kalau kejadian lebih dulu, berarti dia pakai yang past perfect, yang setelahnya pakai simple past. Saya izin mute ya semuanya. Nanti kalau udah pembahasan baru kita nyalain lagi. Ya, 2 menit dari sekarang nomor 1 sampai nomor 5. Halo Miss. Ya. Miss, saya izin live dulu, boleh nggak? Ya. Saya izin live dulu, boleh nggak Miss? Kira-kira. Iya, ya. Nanti yang penting pas lagi itu absen datang lagi ya. Oh iya, saya mau ini dulu, mau pulang ke rumah dulu sih Miss. Iya, iya. Oh nggak, saya matiin aja gambarnya, nggak apa-apa Miss ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, makasih Miss. Iya. Bau. Oke, sudah ya. Kita bahas sama-sama. Oke, yang pertama, the policeman read the suspect his right after he arrest him. Pak polisi membacakan tersangka hak-haknya setelah dia menangkap si penjahat itu. Berarti kejadian menangkapnya itu sebelum atau sesudah? Yang pertama kali kejadian berarti apa? Menangkapnya. Berarti karena ada afternya kan, berarti yang arrest ini kita ubah menjadi bentuk past perfect. Berarti bentuk past perfectnya adalah he had arrested. Ya. Kemudian nomor 2. After John washed his clothes, he began to study. Berarti dia nyuci baju dulu atau belajar dulu? After John washed his clothes, he began to study. Berarti yang duluan Belajar. Cuci bajunya dulu karena ada after. Setelah John mencuci baju, dia mulai belajar. Nah, ini dua-duanya terjadi di masa lampau. Nah, berarti yang yang nyuci bajunya ini terjadi sebelum dia belajar di masa lampau. Berarti yang nyuci bajunya yang perlu kita ubah menjadi Past perfect. Berarti after John had been wash. Ini ya, had wash karena bentuknya reguler ya, washed. Pakai id dua-duanya. Nggak pakai bin ya karena kalau bin itu biasanya ada rentang waktunya. Kalau intinya kalau progresif itu biasanya ditandai dengan ada rentang waktunya. Nah, yang nomor 3, George menunggu bis selama 1 jam sebelum bisnya datang. Berarti dia yang kejadian pertama apa? Bisnya datang dulu atau dia menunggu 1 jam dulu? menunggu. Menunggu 1 jamnya berarti jam. Ya
benar. Past Berarti perfect. pakai past perfect. Sebenarnya, oke, pakai past perfect. Berarti George had waited, ya. Nah, sebenarnya ini kita juga bisa pakai had been waiting ya. Kenapa? Karena ada keterangan waktu atau durasinya, yaitu for 1 hour. Ada for 1 hour, jadi sebenarnya bisa had waited atau had been waiting, tapi maknanya sama dan fungsinya juga sama. Kemudian yang nomor 4, Maria entered the university after she had graduated from community college. Ada after, ada before. Berarti yang kejadian pertama kali yang dia lulus dari community college atau dia masuk universitas? Masuk Masuk universitas. Masuk universitasnya justru setelah lulus community college kalau di sini. Kita baca ya. Maria entered the university after she had graduated from the community college. Jadi Maria masuk ke universitas setelah dia lulus dari community college gitu. Berarti Maria yang di sini masuk ke universitasnya kita pakai tenses yang mana? Yang simple past atau yang past perfect? Simple. Ya, yang simpelnya. Berarti simple dari enter adalah apa? Had entered. Entered. Ya. Entered. Intinya, kemudian yang terakhir nomor 5. Janet washed the pipette after she had completed the experiment. Janet mencuci pipet setelah dia menyelesaikan percobaannya. Berarti, ya, wash. Simple. Wasted. Wash. Ya, betul. Oke ya. Untuk yang past perfect, simple past, mudah-mudahan nggak bingung lagi. Jadi biasanya perfect itu apa ya? Dikombinasikannya biasanya sama simple past. Jadi udah dapat ya bedanya kapan pakai perfect, kapan pakai simple past. Nah, sekarang ada lagi yang bentuk future, tapi sebenarnya sama sih. Future tuh ada 4 juga, ada yang simple future, ada progressive future, ada yang future perfect, ada future perfect progressive. Tapi saya nggak bahas itu. Saya bahas yang ini aja, will atau would. Itu will atau would ini artinya sama-sama akan. Nah, ekspresi-ekspresi ini sering sekali keluar di tes TOEFL. Apakah yang mana yang pakai will, mana yang pakai would, gitu. Karena biasanya ini dikombinasikan dengan tenses-tenses yang sebelumnya sudah kita pelajari, ekspresi ini. Nah, kapan kita pakai will, kapan kita pakai would, ini kita akan bahas. Biasanya, will itu adalah bentuk verb 1 atau dia bentuk base-nya. Biasanya dia dikombinasikan pakai present. Pakai present, pasangannya adalah will. Contoh ya, dikombinasinya gini, misalnya, I know that they will arrive soon. Aku tahu bahwa dia akan datang. Nah, ada know di situ. Saya tahu bahwa mereka akan datang gitu kan ya. Know-nya adalah bentuk present. Maka keterangannya juga bentuk present, yaitu bukan bentuk present ya, pakai will. Pakai model, pakai will. Atau it is certain that he will graduate. It is certain, bentuk present, that he will graduate. Pasti, itu adalah suatu kepastian bahwa dia akan lulus gitu. Nah, itu yang will. Kalau yang would, biasanya dikombinasikan pasangannya adalah pakai simple past. Misalnya, I knew that he would arrive. Saya tahu bahwa dia akan datang, tapi ngomongnya kemarin. Jadi karena pakainya simple past, dia pasangannya adalah would. It was certain that he would graduate. Gitu. Jadi kombinasinya itu ya, kalau bentuknya present, maka pakainya will. Tapi kalau bentuknya simple past, pakainya adalah would. Contoh lagi,
Biasanya ada yang suka ketukar gitu. Misalnya yang past malah kita pakaiin will, yang present malah kita pakaiin would gitu. Itu yang biasanya salah. Atau yang ini contohnya. Jadi pasangannya itu harus sesuai yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kita latihan yang agak banyak ya. Ini saya bahas deh sedikit mumpung masih ada waktu. Misalnya, I know that he would arrive soon. Ini tidak tepat karena know itu kan bentuk present, berarti nggak bisa pakai would gitu. Jadi kita bisa ganti jadi I knew that he would arrive soon atau I know that he will arrive soon. Contoh yang kedua, ini juga nggak pas karena ini pakai was atau past, tapi ininya pakai will. Jadi tidak sesuai dengan pasangannya. Bisa kita perbaiki menjadi it was certain that he would graduate, jadi sama-sama past dua-duanya. Atau it is certain that he will graduate, jadi sama-sama bentuk pasangannya present sama will. Sorry, bukan sama-sama present. Nah, oke. Sekarang kita latihan nomor 1 sampai 6. Materinya seputar tenses ya, simple past, perfect, kemudian simple present, terus subject verb agreement dengan simple present, dan yang tadi would atau will. Nomor 1 sampai 6 saya kasih waktu 5 menit. Cari yang salahnya.
Ada yang sudah? Kita bahas sama-sama aja yuk. Pelan-pelan. Nomor 1. In several of his paintings, Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he spends his youth. Ada yang sudah jawab A, B, C, atau D? Saya, Bu. C, spends. Harusnya apa? N. Harusnya, aku pakai ini aja deh. Ya, yang salah adalah yang spend. Harusnya ini spend pakai T ya. Yes. Sorry, tulisan jelek. Kenapa? Spend yang pakai T adalah bentuk verb 2 dari spend yang pakai D. Kenapa kita harus pakai verb 2? Karena di sini kita lihat di sini ada kata depicted. Depicted ini ada id-nya, jadi ini mengindikasikan bahwa ini terjadi di masa lampau. Apalagi dia ada kata-kata di mana dia menghabiskan masa mudanya, berarti itu terjadi di masa lampau. Berarti kita pakainya bentuk past tense, yaitu spend, pakai T. Number 2. Florida, sebentar ya, saya baca dulu. Florida has become the 27th state in the United States on March 3, 1845. Nomor 2 jawabannya apa? A. A, harusnya apa? Has became. Jawabannya benar yang A, tapi ini harusnya became aja. Oh. Saya bahas nih, saya tulis dulu sebentar. Became aja, bentuk verb 2 atau bentuk simple past. Kenapa? Ini has become sudah benar present perfect, tapi penggunaan present perfect di sini nggak tepat. Karena di sini ada keterangan waktu yang sangat spesifik. 3 Maret 1845. Jadi saat di hari itu kejadiannya dia adalah pakai simple past ya, karena ada waktu yang spesifik. Karena kalau pakai present perfect kayak ini has become, itu kan kita tidak perlu keterangan waktu yang spesifik. Ngomongnya cuman dia sudah menjadi state ke-27. Udah, gitu doang. Tapi ini ada keterangannya. Dia menjadi state ke-27 itu pada tanggal sekian. Maka kita pakainya bentuk simple past. Gitu. Number 3. After last... Ya, kita baca dulu ya. After last week meeting, the advertising department quickly realized that the product will need a new slogan. Setelah meeting minggu lalu, Departemen Iklan menyadari bahwa produk membutuhkan slogan baru. Tadi jawabannya apa? C. Harusnya? Would. Ya, benar. Harusnya would. Kenapa pakai harusnya would? Kenapa nggak will? After last week. After last week meeting berarti di masa lampau. Kemudian lihat ininya. Realized. Realize kan berarti bentuk past. Nah, past ini pasangannya adalah yang would, bukan yang will. Gitu ya. Oke. Number 4. Kita baca dulu. John F. Kennedy's grandfather, Johann F. Fitzgerald, served 2 terms as the mayor of Boston in the beginning of 20th century. Kakeknya John F. Kennedy, yaitu si Fitzgerald, served 2 term as the mayor, melayani 2 periode sebagai mayor di Boston di awal abad ke-20. Jawaban yang salah apa? A, B, C, atau D? B, Bu. B, kenapa? Karena harusnya pakai past tense, served. Ya, harusnya pakai past tense. Kenapa harusnya pakai past tense? Karena itu di masa lampau. Awal abad ke-21, Bu, Ya. masa lalu. Di masa lampau, betul, dan ada keterangan spesifiknya ya, waktunya kapan gitu. Nah, number 5. Fort Ticonderoga, a strategically important fortification during the Revolution, ya itu keterangan lah, subjek lah ya,
had since been reconstructed and turned into a museum. Jawaban yang salah A, B, C, atau D? C. C, kenapa? Harusnya apa? Reconstructing. Kenapa? Pakai ing ya. Since-nya buku ada since-nya ya? Pakai ing. Ada since-nya, betul. Bin-nya. Oke, benar. Bin itu biasanya pakai ing ya belakangnya, itu kalau kita bicara Iya. dalam konteks progresif. Nah, kebetulan ini konteksnya bukan progresif, tapi ini pasif. Kita belum belajar, jadi ini bentuk pasif. Been itu adalah to be, kemudian memang harusnya diikuti oleh verb 3. Ini adalah verb 3. Jadi, been reconstructed itu maknanya jadi pasif. Kalau been dan ing itu artinya jadinya yang aktif progresif. Nah, jadi ini benar, been reconstructed ini benar karena dia pengen ngomong bahwa itu for Ticonderoga itu sejak revolution itu sudah direkonstruksi dan dijadikan museum. Makanya di sini juga verb 3 turn into museum. Jadi jawaban yang salah apa? A berarti. Ya, A. Harusnya adalah di sini Have. has, iya. Pokoknya sejak revolusi, Fort Ticonderoga itu dibangun ulang dan diubah menjadi museum. Revolusinya kapan? Nggak dijelasin. Pokoknya sejak saat itu dia diubah aja. Ada since di situ ya. Oke, number 6. In making their calculation, institute researchers assume that the least costly form of energy would be used. Jawaban yang salah A, B, C, atau D? C. C, kenapa? Will. Bisa will. Harusnya will. Kenapa harusnya will? Karena dalam pembuatan itu bukannya melampau. Dalam membuat perhitungan. Sedang dilakukan. Sedang berlangsung. Kata kuncinya adalah ini. Assume. Ini bentuk simple present, ya. Karena dia bentuknya simple present, berarti kita pakainya will. Gitu. Ini sebenarnya bukan sedang berlangsung sih. Jadi in making calculation itu adalah bentuk bentuk modern. Ya, pernyataan bahwa dalam proses ini Institut Research itu mengasumsikan bahwa cost yang lebih rendah dari energi yang akan digunakan gitu. Jadi in making calculation ini adalah keterangan proses ya. Tapi kata kuncinya adalah yang ini. Dia adalah bentuk simple present gitu. Oke, kayaknya sudah cukup ya. Ini sebenarnya masih ada latihan lagi 4 soal lagi sampai 10. Ini boleh nanti saya share filenya ya. Tadi ada yang angkat tangan, ada yang mau nanya atau gimana? Siapa tadi yang angkat tangan? Pegel tadi. Udah ya. Oke, kita absen ya. Absen akhir. Saya stop sharing. Herman Zebua boleh tolong menyalain? Ivan Fadila udah, oke. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi ya. Rian Syaputra, Nika Fahruji. Ahmad Septi siapa?
Herman Zebua belum nyalain juga. Izin Bu, Udah, masih Bu, udah di nyala, bawah. Bu. Oh, ya udah. Oke. Oke. Oke, sip. Oke. Kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Nanti materinya akan saya share juga di grup dan videonya mungkin akan di-share juga nanti sama Mas Redi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Bu, emang ada grupnya, Bu? Kenapa? Emang ada grupnya? Iya ada. Belum di-invite ya. Miss, boleh live, Miss? Ya, nanti minta tolong temannya untuk invite ya. Boleh live, Kak? Atau minta tolong Bu Dora. Tadi siapa yang belum masuk grup? Saya Bu, Fajar, Bu. Fajar ya? Oke, nanti boleh chat nomor HP-nya deh biar saya invite ke grupnya. Izin live ya, Miss? Ya, silakan yang lain.